Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Pagi hari ini saya sudah berada di daerah Cikampek ya. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, minggu ini saya berencana untuk pergi ke kota Malang. Dan tadi pagi sudah mau divideokan, cuman karena ada kendala teknis pada saat persiapan, barang-barang agak ada kendala teknis ya, jadi belum sempat merekam perjalanan dari Jakarta hingga Cikampek. Nah, ini tadi udah punya kesempatan untuk berbenah sedikit, untuk akhirnya kita mulai rekam. Nah, pada pagi hari ini sudah pukul kurang lebih, kita lihat dulu ya teman-teman, pukul 5.47 di daerah Cikampek. Perjalanan masih jauh ya teman-teman, mungkin nanti kita nggak tahu. Rencana sih pagi hari ini, rencana hari ini kita akan riding hingga Kota Salatiga ya teman-teman. Tapi nanti kita lihat situasinya apakah memungkinkan atau tidak. Nah, ini saya sambil cek dulu ya mikrofonnya. Terlalu clipping kalau oke lah. Ya, rencana hari ini kita akan riding hingga Kota Salatiga ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya solo riding sambil Oke, kita akan bersiap-siap ya teman-teman untuk jalan lagi. Pagi hari ini saya riding sendirian. Dan ada kendala teknis juga teman-teman, saya lupa membawa G-mount dari action cam saya. Jadi kalau nanti pada saat merekam videonya steady hanya di satu arah ya, dimaklumin ya teman-teman. Mungkin saya adjust sedikit ya teman-teman sudut kameranya karena terlalu menjorok ke atas. Nah, cakep. Mungkin nanti akan ada beberapa waktu yang agak miring, saya akan coba perbaiki ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Ya, kita lanjutkan kembali perjalanannya ya teman-teman. Masih cukup jauh ya, tapi nggak apa-apa, saya juga tidak dikejar target waktu. Nanti kita akan coba putuskan menginap di mana setelah sampai di Jawa Tengah. Cuaca di pagi hari ini cukup cerah, mudah-mudahan
sampai nanti di tujuan akhir juga cerah. Jadi tadi sekitar saya sudah riding selama 2 jam perjalanan dari Jakarta hingga Cikampek. Kemudian saya memutuskan untuk beristirahat sebentar ya teman-teman, water break sambil minum sedikit vitamin C. Untuk kondisi motor juga lumayan terkendali ya teman-teman. Kemarin sudah saya perbaiki mudguard yang ada di belakang, karena sebelumnya itu mudguard saya miring ya teman-teman, buatan dari WR3, sampai saya beli 2 kali tetap miring. Saya pikir cacat produk ya teman-teman, tapi ternyata mungkin risetnya kurang pas ya. Nah, rencana saya memang pada saat mataharinya udah mulai muncul teman-teman, saya udah sampai di daerah sini ya teman-teman. Karena kabarnya di kawasan sini hingga Indramayu akan banyak jalan berlubang yang cukup mengganggu gitu teman-teman. Jadi ya, karena kalau kondisi gelap kan kita bisa saja melaju kencang dan kita terlambat mengantisipasi ya teman-teman. Tapi kalau dengan kondisi terbuka terang begini kan bisa lebih awas kita ya. Perakiraan cuaca pada hari ini akan cenderung panas ya. Ya seperti biasa daerah Pantura ya teman-teman, akan cenderung panas. Kemarin malah ada teman-teman yang menceritakan di Pantura hingga Semarang tuh bisa 38 derajat ya teman-teman. Itu panas sekali pastinya. Oke teman-teman, nanti apabila ada titik-titik menarik dan update lalu lintas yang ada akan saya update. Action. Ya teman-teman sekalian, rupanya memang banyak sekali lubang-lubang besar yang cukup mengagetkan ya teman-teman. Jadi kita pas di belakang truk gitu, kalau kita tidak waspada tiba-tiba ada lubang besar gitu ya. Dan tadi ada beberapa titik yang sedang dalam proses perbaikan sehingga dibuat kontraflow teman-teman ya, jadi agak sedikit padat ya.
Sepanjang perjalanan tadi dari Jakarta hingga Cikampek ramai lancar ya. Dan seperti biasa tersendat sebentar di Pasar Bekasi dan Pasar Cikarang. Pasar Cikarangnya ini yang tadi saya agak lumayan lama teman-teman, karena ada truk dan bus yang putar balik. Kemudian pedagangnya juga sudah berdagang sampai setengah jalan ya teman-teman. Kemudian yang nggak tahan lagi, sudah banyak genangan air kemana-mana dan baunya teman-teman yang sangat tidak nyaman ya. Bau limbah air dari pedagang kan bercampur-campur ya, bisa dari ikan, daging, cucian sayur, atau bisa juga air tahu. Itu pasti akan baunya menyengat sekali teman-teman. Tapi ya itulah, memang namanya juga pasar tradisional ya, pasti akan seperti itu. Dan ini pengalaman pertama saya ya teman-teman, mengendarai motor ke arah timur ya. Meskipun dulu juga selagi belum ada tol Trans Jawa, kalau saya mau pergi pulang ke Jawa pasti akan lewat sini juga teman-teman. Mataharinya sudah mulai meninggi ya teman-teman. Ya, semoga nanti tidak terlalu silau ya. Tapi sudah pasti akan silau teman-teman, karena kita menuju ke arah timur, jadi kita akan berhadapan langsung dengan matahari ya. Ini di sini ramai para pekerja yang akan masuk pabrik kali ya teman-teman. Koreksi kalau saya salah, cuman memang tadi di beberapa titik ada seperti pabrik yang sedang antri masuk gitu ya karyawan. Dari Waze estimasi perkiraan perjalanan masih 9 jam 46 menit lagi ya teman-teman. Masih cukup jauh ya, tapi memang ya inilah kita harus jalani ya. Memang kalau touring naik motor ya sudah harus punya plan, kemudian jarak jauh ya sudah konsekuensi ya, karena tidak akan bisa secepat mobil, apalagi kalau lewat tol ya. Kalau lewat jalan non tol ya pasti akan banyak traffic, kemudian banyak persimpangan, banyak lampu merah yang ya cukup membuat delay lah ya teman-teman dari perjalanannya. Meskipun secara kilometer kurang lebih sama
dengan melalui jalan tol. Bahkan kadang jalan tol lebih jauh, tetapi karena di jalan tol itu cukup lancar, jadi bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Oke, teman-teman, nanti kita akan sambung lagi apabila ada update di jalan yang menarik lainnya. Kali ini kita sudah memasuki Kabupaten Cirebon. Saat ini jam menunjukkan pukul 8.43. Tadi selama perjalanan menuju ke Cirebon ini, setelah kita tadi melalui Cikampek ya, dan di situ kita melaju saja, kemudian memasuki Indramayu, mulai banyak proyek-proyek pengerjaan saluran air ya teman-teman. Sepertinya memang lagi banyak berbenah ya.
Nah ini juga teman-teman, satu lagi sepertinya ini project lagi ya. Ini sudah yang keberapa ya? Tadi kalau nggak salah ini yang kelima ya semenjak saya melewati sepanjang jalur dari Indramayu ini ya. Kita lihat aja nanti biar teman-teman tahu. Nah jadi tadi di sepanjang Indramayu juga banyak proyek seperti ini ya teman-teman, pengerjaan saluran air sepertinya. Ini juga menjelang masuk Cirebon, banyak juga proyek-proyek yang membuat jalannya harus ditutup sebelah ruas ya. Cuaca sampai dengan saat ini masih sangat baik teman-teman di Cirebon, dan mohon maaf kalau saya sedikit merubah letak action camnya karena saya agak kesulitan mengoperasikannya kalau saya menggunakan neck mount ya teman-teman. Jadi karena J mount saya itu ketinggalan, saya terpaksa menggunakan neck mount. Cuman saya mengoperasikannya agak kesulitan dan posisinya itu dekat sekali dengan dagu dari helm gitu ya. Jadi ini saya letakkan saja di depan tanpa mengurangi esensi perjalanannya. Saya akan coba bagikan momen-momen atau ya beberapa hal yang menarik dalam perjalanan ini, karena kalau kita lihat memang teman-teman yang touring melalui jalur Pantura ini sudah banyak banget ya teman-teman. Salut untuk kalian semua, entah itu ke Purwokerto, entah itu ke Dieng, entah itu ke Jogja, ke Bromo, ke Bali, itu cukup banyak banget ya. Nah, cuman buat saya ini sangat spesial karena ini pertama kalinya saya solo touring ke daerah timur, pulang kampung lah istilahnya ya. Ya, so far motor juga sehat, mudah-mudahan terus sehat ya, tidak ada problem, cukup nurut. Dan konsumsi BBM saat ini 28,1 liter. Dan saya belum melakukan pengisian ya teman-teman, jadi saya agak sulit untuk memberikan informasi karena di minggu, saya lupa, di hari Minggu kemarin ya, itu saya sudah lakukan pengisian full ya, full tank. Jadi nanti mungkin baru bisa saya informasikan berapa seberapa banyak ya yang saya habiskan sepanjang dari Jakarta hingga ke Cirebon ini, atau nanti sampai dengan titik pengisian bahan bakar. Dan yang cukup menarik adalah jalan-jalan di Pantura ini lurus, asik banget buat kita memacu kendaraan kita ya, bukan untuk balapan sih karena ada beberapa titik yang bumpy juga, tapi ya kalau kita ingin sedikit mengeksplor gitu ya sambil menikmati berkendara dengan motor kesayangan kita, itu enak banget gitu. Untuk ridernya sendiri tadi pagi sih udah sarapan roti ya, cuman ini udah mulai berasa lapar sih ya, tapi nggak apa-apa. Saya tadi juga sudah minum suplemen supaya nggak dehidrasi ya teman-teman. Nanti kalau terpaksa ya kita akan cari makan, cuman kalau sudah jam segini makan berat agak kurang pas aja buat saya teman-teman.
malam tuh saya sudah mau istirahat dari jam 8 ya teman-teman, karena ekspektasi saya jam 1 bisa bangun, kemudian bisa pasang-pasang barang lah gitu. Tapi ternyata pada saat memasang barang cukup memakan waktu ya teman-teman, memasang bag, kemudian box dan lain-lain, cukup takes time. Jadi itulah tadi kenapa akhirnya saya putuskan waktu dari Jakarta sampai dengan Cikampek tidak saya videokan dulu, supaya saya lebih fokus untuk perjalanan sampai dengan Cikampek terlebih dahulu. Nanti baru akan kita ambil videonya setelah sudah ya agak lengang begitu ya. Karena kalau terlambat sedikit, misalnya kita lewat Pasar Cikarang itu tadi, saya kalau nggak salah sekitar 4:30 ya nyampe di Pasar Cikarang, itu pun sudah sangat padat teman-teman. Kalau udah lebih siang lagi, wah macetnya bisa luar biasa gitu ya. Nah ini satu lagi proyeknya teman-teman, meskipun kecil. Ini udara sudah mulai berasa panas ya teman-teman. Memang kadang kalau naik pesawat pun melewati perairan daerah Cirebon ini pasti sedikit banyak saya merasakan ada turbulensi, mungkin karena panas daratan dan lautnya bertemu ya teman-teman. Itu berasa banget kalau beberapa kali saya melewati perairan di daerah Cirebon ini. Ya syukurnya cuaca cukup cerah ya teman-teman, jadi kita juga jadi ikutan semangat gitu ya. Jadi meskipun panas kita coba bertahan, karena dibandingkan hujan lebih challenging aja. Harus pasang jas hujan, harus berhati-hati juga karena jalanan pasti menjadi licin gitu kan. Untuk bensin saat ini tinggal di 2 bar. Mudah-mudahan bisa sampai Tegal ya. Nanti kita akan isi di Tegal aja. Dan anyway, pantat sudah mulai berasa pegel ya teman-teman. Karena tadi istirahatnya cuman bentar-bentar, numpang ke toilet jalan lagi, numpang ke toilet jalan lagi ya. Mungkin ada baiknya tidak saya paksakan ya. Nanti sekitar setengah jam lagi kita coba. Sepertinya harus istirahat nih teman-teman, karena udah mulai ngantuk sih enggak ya teman-teman, cuman leher udah mulai pegel, tangan juga. Nah, ini udah mulai masuk ke macet-macet nih.
Ada apakah gerangan? Karena dari tadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Oke, nanti kalau sudah ada update terbaru dan sudah terbebas dari macet, akan saya update videonya. Audio roll, kamera roll, action. Ya teman-teman, saya lanjutkan kembali. Tadi macetnya rupanya sama ya teman-teman, cuman efeknya panjang banget. Antriannya sangat panjang, cuman tadi tiba-tiba kita dibantu, khusus untuk yang motor diperbolehkan lewat jalur sendiri ya, dan cukup membantu tadi. Nah ini teman-teman, banyak banget ya pengerjaan untuk saluran airnya. Nih banyak alat-alat berat, pipanya juga sudah disediakan. Nah ini rupanya lagi teman-teman, banyak sekali galian-galian air. Woi. Ya happy juga sih, artinya memang pembangunan berjalan, cuman jadi antriannya cukup banyak ya teman-teman. Ini tidak, bahkan udah berapa, berarti 7 yang saya lewatin ya. Ini langitnya enak banget nih teman-teman, mataharinya ketutup awan, tapi arah yang kita tuju sebenarnya terang gitu ya. Kita nggak terlalu silau juga, tapi nggak khawatir hujan ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak hujan. Macet lagi saudara-saudara. Hobi sekali membuat macet kotanya. Kalau ini kayaknya bukan galian ya teman-teman, tapi sepertinya ada truk yang berhenti ya di sebelah kiri, sepertinya ya. Nah ya kan, oh mau bongkar muat sepertinya, atau jeblos ya, mau dioper kali. Nah, cuman efeknya ini loh teman-teman, jadi mengular seperti ini. Kita ikutin akamsi aja teman-teman.
Ya, kita naik ke atas. Meskipun saya pribadi tidak tahu ini kemana, cuman ikutin aja. Oh, rupanya ke bawah tadi ke tol ya. Oke. 2 kilometer lagi kita masuk ke Jalan Raya Palimanan. Ya, mungkin rencana saya nanti Cirebon kita bablas aja, langsung menuju Brebes, Tegal. Nah, di situ baru kalau kita mau makan siang atau apa baru kita akan update ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, dan saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang menonton. Nah teman-teman, nanti saya akan update setelah mungkin lepas dari kota Cirebon ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang menonton, tapi jangan kemana-mana dulu, nanti juga akan saya lanjutkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke, ya teman-teman semua, saat ini pukul 1:14. Kita sudah memasuki kota Tegal ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya ini agak terlalu lama ya teman-teman. Jadi memang tadi di sepanjang, wah sorry teman-teman, nanti saya lanjutkan lagi ya videonya. Oke, mungkin yang punya toko akhirnya mengecilkan suaranya. Ya tadi sepengalaman saya, perjalanan ke sini seharusnya tidak selama itu ya, tapi memang dikarenakan banyaknya project, selain saluran pemasangan pipa, entah itu air entah apa ya teman-teman, saya kurang tahu juga. Sebab kata warga sekitar tadi ada pemasangan pipa BBM katanya dari Cilacap langsung mau disambungin ke Cirebon, katanya begitu ya teman-teman. Saya kurang tahu juga. Kemudian pada saat saya akan memasuki Brebes dari Cirebon, itu
ada pekerjaan pengecoran teman-teman. Nah biasanya kalau pengecoran ini udah pasti macet ya teman-teman, karena pasti salah satu jalan pasti akan ditutup. Nah ini cukup memakan waktu. Kemudian selain memakan waktu, antriannya ini cukup panjang teman-teman. Dan tadi yang naik motor sempat diarahkan untuk melewati jalan yang belum digarap gitu ya, maksudnya yang sebelah yang sedang sedang dipretelin aspalnya gitu. Nah kami lewat situ, ternyata di ujung jalan tersebut sudah ditutup, jadi kami harus putar balik lagi. Harus putar balik lagi dan mengantri kembali. Tapi ya syukurnya tadi sih kita sempat ada di deretan paling depan ya, cuman cukup merepotkan teman-teman. Tadi saya juga agak kelelahan ya teman-teman, mungkin karena harus bangun pagi, kemudian cuaca yang menurut saya relatif ekstrim panasnya di Pantura kali ini, sepertinya di kisaran 38 derajat. Akhirnya saya tadi beristirahat sambil mencari hotel, dan akhirnya saya putuskan dengan jarak yang tersisa, kemungkinan saya, karena tujuan saya ke Malang ya teman-teman, untuk mempermudah saya memilih ke Salatiga saja. Jadi untuk melanjutkan perjalanan juga tidak terlalu berputar gitu ya. Kalau saya dibandingkan saya harus masuk ke Semarang dulu tuh keluarnya, dan jaraknya pasti akan masih lebih jauh. Salatiga ini jalan tengah, tidak terlalu jauh dari titik sekarang, dan untuk melanjutkan kembali relatif masih dalam satu jalur. Tadinya sempat khawatir teman-teman, penginapannya habis di Salatiga, tapi ternyata menggunakan aplikasi lain masih bisa. Berarti itu mungkin yang berkaitan kerjasamanya aja ya dengan aplikator. Ya, so far sih kondisi fisik masih oke ya teman-teman, masih kuat juga, mata juga tidak mengantuk. Cuman saya merasakan agak, kepala saya bagian samping kanan dan kiri ini berasa tegang saja teman-teman. Mungkin ada faktor penggunaan balaklava atau helm juga, dan dipicu oleh kelelahan kali ya. Cuman ya kita tadi udah putuskan, oke, kita nggak akan paksakan. Begitu berasa terlalu lelah, kita tadi mampir ke Indomaret untuk duduk sejenak, minum air putih, dan melanjutkan kembali. Jarak perjalanan diestimasi Waze 5 jam 12 menit lagi ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti kita harus ke Pemalang dulu, Pekalongan, Kendal, lalu langsung turun ke Ambarawa. Kita lihat aja, saya belum terlalu hafal juga ya teman-teman, karena biasanya kalau jalur Pantura saya akan ambil ke arah Kudus dan Demak, lanjut ke Tuban, kemudian Lamongan, kemudian baru turun via Surabaya. Cuaca juga ya relatif cerah ya, meskipun di depan
banyak awan juga, tapi sepertinya ya mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Sepertinya sih aman, memang sepertinya tidak akan turun hujan, tetapi cuacanya ini memang cenderung panas ya teman-teman. Ya wajar lah ya, Pantura nih kan dekat laut juga, pasti ya pasti humidity-nya akan tinggi gitu ya. Dulu pernah ya teman-teman, waktu zaman belum ada tol Trans Jawa dan kami mau ke Jawa Timur tuh lewat sini kan, tol terakhir kan dari Brebes ya teman-teman. Nah di sini nih macetnya minta ampun teman-teman. Ya wajar ya, karena waktu itu belum ada pilihan alternatif untuk menuju ke Jawa ya. Kalau buat saya pribadi, jalur yang memang agak awam buat saya adalah jalur waktu Cirebon menuju ke Brebes tadi ya teman-teman. Itu saya mungkin tadi tidak sempat saya videokan karena banyaknya proyek-proyek, jadi daripada saya pikir tidak konsentrasi juga, coba saya gambarkan saja ke teman-teman ya. Jadi kalau jalan-jalan ini tuh sangat familiar, bahkan dulu saya pernah kena macet juga di Pemalang itu waktu melewati jalan lingkar luarnya. Habis ini kita udah akan masuk ke Malang ya kalau nggak salah, seingat saya begitu ya. Ini jalan berbahaya ini, jalan yang digaruk. Biasanya akan dilakukan pengaspalan ulang nih. Akan membuat ban tidak bisa dikendalikan. Nah, dan so far motor ini cukup menyenangkan ya teman-teman untuk dikendarai. Cukup nurut juga dengan medannya yang lumayan bumpy. Motor ini bisa memberikan
apa ya, redaman suspensi itu yang cukup baik menurut saya. Jadi tidak menyulitkan pengendaranya untuk mengendalikan motornya ya. Nah, tapi catatannya saya nggak ngebut-ngebut ya teman-teman ya. Kecepatan saya sih segini-gini aja. Sesekali waktu bisa 120, tadi sempat satu kali waktu di daerah Pantura di Pemanukan ya. Ini sepertinya saya bisa 3 atau 4 kali istirahat lagi ya teman-teman, karena waktu tempuhnya juga masih lama. Tapi ya semoga aman lah ya. Dan seperti kata banyak orang, touring ini memang melatih kesabaran, melatih konsentrasi, melatih kejelian juga, melatih ketertiban diri kita sendiri dengan waktu, dengan lalu lintas, dengan jadwal-jadwal yang harus kita tata sebelumnya begitu ya teman-teman. Ya memang ada juga yang touring dadakan tanpa planning, itu juga ada. Tapi alangkah lebih baik apabila kita punya waktu yang terbatas, kemudian kesempatan untuk touring itu juga jarang. Alangkah lebih enak kalau sudah direncanakan. Seperti yang saya ceritakan tadi, wah hotelnya tadi sempat habis teman-teman. Saya khawatir, padahal saya udah incer hotelnya dari lama. Ya meskipun bisa mencari hotel lain ya. Ya kalau lalu lintasnya seperti ini enak banget sih teman-teman, tidak perlu terlalu sepi tapi mengalir terus gitu ya. Ngeri ini besinya. Dan tadi di jalur Cirebon Brebes saya melakukan pengisian bahan bakar ya teman-teman, sebanyak 150.000. Itu udah full banget. Nah, berarti kalau dari kilometernya saya malah lupa catat tadi ya. Ya it's okay lah. Tapi kira-kira kebutuhannya so far dengan mengendarai versi sini so far kita sudah habis 150.000. Nah buat teman-teman jangan kemana-mana ya, ikuti terus video ini. Nanti saya akan update di checkpoint atau kota berikutnya.
ini saya sudah mendekati ke kota Salatiga, dan saat ini saya sedang akan menuju ke penginapan, mungkin supaya bisa bersih-bersih badan dulu kali ya, karena gerah banget hari ini teman-teman. Panasnya luar biasa dan ya cukup menyita stamina ya hari ini. Tadi memang ada beberapa footage yang saya ambil hanya gambar ya teman-teman, karena kondisi jalan yang lumayan gelap, saya butuh konsentrasi. Kemudian untuk memasang mikrofon kembali butuh effort, dan kebetulan jalannya sempit-sempit gitu ya teman-teman. Nah itu tadi mungkin sepintas saya sempat ambil beberapa footage untuk teman-teman. Saya juga kurang paham itu daerah mana ya. Yang jelas petunjuk awalnya itu saya disuruh memilih ke Pelabuhan Kendal Semarang Solo. Nah nanti di jalan kalau nggak salah Air Marta Dinata ya, itu tadi saya disuruh putar balik terus lewat jalan kecil dan masuk semacam formatnya seperti hutan-hutan ya teman-teman, tapi rame banget gitu ya. Saya agak lupa tadi apa namanya, cuman sebagai gambaran saja untuk teman-teman. Itulah yang saya lalui. Nah ini kita sudah melewati tol Ambarawa ya, tadi tol Bawen ya teman-teman, exit tol Bawen. Kemudian saya mengambil lurus saja untuk menuju ke kota Salatiga. Kondisi lalu lintas sih ramai lancar ya teman-teman. Cuman tadi waktu dari Semarang mau ke sini memang karena jalannya kecil-kecil, lalu lintasnya cukup banyak kendaraan, sebetulnya lancar, cuman karena beberapa titik antrian, misalnya ada pertigaan atau ada truk yang masuk keluar, sehingga harus menunggu begitu ya. Ya berarti total hari ini kita sudah berkendara kurang lebih dari jam 3:30 pagi hingga pukul ya nanti average kira-kira pukul 7 malam ya teman-teman. Berarti 3:30 ke 6:30, berarti kira-kira 15 jam. Kira-kira perjalanan 15 jam lebih ya hari ini di jalan, dan dengan cuaca yang sangat panas memang butuh stamina ekstra ya teman-teman, apalagi kalau harus dihadapkan dengan bukan macet ya, tapi apa ya, ada proyek-proyek yang menyebabkan antrian yang mengular, jadi kita tidak bisa bergerak leluasa ya, apalagi dengan bawaan seperti Versys nih. Kebetulan kan hari ini saya membawa 2 box kanan kiri ya, side box kecil sih sebenarnya, tapi ya cukup was-was juga gitu ya, karena antriannya macet gitu. Antriannya macet, kemudian harus nyelip-nyelip ya, khawatirnya saya malah menghambat pengendara yang lain. Tapi syukur hari ini tidak terjadi masalah apapun pada motornya. Kemudian ya saya pribadi juga baik-baik saja, cuman memang agak merasa sedikit dehidrasi aja teman-teman. Nanti rencana juga setelah di hotel bersih-bersih badan, saya akan cari makan ya teman-teman. Cukup menyenangkan hari ini, cuman ada beberapa perhitungan yang meleset, dimana saya pikir saya bisa masuk ke Salatiga ini lebih awal gitu ya, tapi ternyata harus gelap ya, mungkin karena saya juga banyak istirahat tadi ya teman-teman. Di beberapa titik di Brebes saya istirahat, kemudian di Pekalongan sempat istirahat sedikit,
Di Cirebon saya istirahat, kemudian di Pamanukan ya, Pamanukan juga beristirahat. Ini ciri khas dari kota-kota yang ada di sini ya teman-teman. Banyak truk, jalannya naik turun, naiknya pelan. Nah, menyebabkan antrian. Ini kalau mobil kan pasti harus, nah ini kan antri. Kalau motor mungkin masih bisa selip-selip ya. Ya, kurang lebih 9 menit lagi saya akan sampai di penginapan, dan besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan ke Kota Malang. Ya, bersyukur hari ini diberi kekuatan untuk bisa melakukan perjalanan ini. Kemudian motor tidak ada masalah, cuaca yang sangat baik, cuaca sangat baik ya teman-teman. Hari ini memang panas tapi tidak ada hujan sedikit pun, jadi kita nggak harus kerepotan gitu ya. Ya, apapun itu, touring ini kan memang pelajaran bagi diri sendiri menurut saya. Kita mengasah insting bagaimana kita melatih kesabaran, berhadapan dengan ketidakpastian gitu ya. Kalau ada situasi A, B, C, kita harus bagaimana, harus memutuskan cepat. Seperti tadi yang saya contohkan, tiba-tiba hotel full, wah panik saya tadi. Tapi ternyata saya cari di aplikator lain itu bisa tersedia. Ya oke teman-teman, sekian dulu video kali ini perjalanan Jakarta Malang ya, yang saya akan bagi menjadi dua, Jakarta Salatiga dan mungkin nanti Salatiga, nggak tahu besok saya akan kemana. Salatiga Malang yang jelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, terus dukung video ini, terus dukung channel ini untuk berkembang, dan sampai jumpa.